Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama sekalipun secara online, tapi kita akan tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau bersama-sama katakan, ku menyembah dalam hadirat Tuhan. Dalam
Kita mau terbang bersama Tuhan. Bahwasanya kalau kita menghadapi, kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, dahsyat Tuhan luar biasa. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Ya, kiranya di rumah masing-masing beribadah dengan penuh sukacita dan tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama kita semua. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mensyukuri kalau Tuhan masih memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini saudara dan saya masih bisa diberi kesempatan untuk datang memuji Tuhan. Kami yang ada di gereja, Bapak Ibu yang ada di rumah, dan kita sama-sama diberkati Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan lagi dalam Mazmur 96 ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang keempat. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita dengan tema ini, Tuhan maha besar. Jadi setiap kita harus tahu bahwa Tuhan Anda, Tuhan saya, Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar. Katakan amin. Saudara, pernahkah kita berpikir sebesar apa Tuhan kita itu? Pernahkah kita mencoba untuk mengukur sebesar apa Tuhan itu? Dan bagaimana kita menggambarkan Tuhan yang maha besar? Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan, misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kau kudirikan ini. Jadi Salomo menggambarkan kebesaran Tuhan. Dia menggambarkan bahwa Tuhan yang maha besar itu tidak dapat diukur oleh apapun. Amin. Dia berkata dia akan membuat rumah, dan kalau benarkah Tuhan akan diam di rumah? Wah, rumahnya siapa yang bisa menampung Tuhan? Dalam 1 Raja-Raja 8 tadi ayat 27, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Jadi Salomo menggambarkan Tuhan yang maha besar, yang tidak dapat diukur, kebesarannya luar biasa. Langit, kalau kita lihat langit saudara, besarnya luar biasa. Tapi ternyata Tuhan lebih besar dari langit. Amin. Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita mau belajar Tuhan yang maha besar itu. Dan saudara-saudara, Yesaya juga memberikan ungkapan, gambaran seperti apa dia melihat Tuhan. Kalau Salomo tadi mendeskripsikan bahwa Tuhan itu tidak dapat diukur, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Yesaya dalam 48 pasal 48 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, tanganku, ini tangan Tuhan yang dimaksud, tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Saudara, Yesaya menggambarkan gini, tangan Tuhan meletakkan dasar apa? Bumi, dan membentangkan langit. Tangan Tuhan membentangkan langit. Coba saudara bentangkan layar atau spanduk 10 meter kali 10 meter aja. Seorang diri bisa nggak? 10 meter kali 10 meter. Kita sudah terbatas. 2 orang juga setengah mati. Gimana membentangkan 10 meter kali 10 meter? Tinggi kita cuma berapa? Paling tinggi 2 meter misalnya. Ini 10 meter kita membentangkan. Seperti apa ini? Haleluya. Bendera merah putih dibuat besar, berapa orang yang harus mengibarkan itu? Kalau
Kalau bikin mungkin 100 meter, kira-kira berapa orang yang harus mengibarkan bendera itu, membentangkan bendera itu? Saya kira puluhan orang mungkin untuk berjejer-jejer. Bayangkan ini Tuhan membentangkan apa? Langit. Dia meletakkan dasar bumi. Bumi itu di dalam genggaman Dia. Ya, saudara, jadi saya juga melihat, wah, wonderful, luar biasa. Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Amin. Yesaya 40 ayat 15 dia berkata demikian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Jadi dia gambarkan lagi bahwa seperti setitik air dalam apa itu? Timba. Kita digambarkan mungkin seperti setitik air di dalam timba-timba yang besar. Dan itulah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berperkara dalam hidup saudara dan saya, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita semua, Tuhan yang tidak perlu Anda dan saya ragukan Dia. Dia sanggup memberikan pertolongan. Dia itu maha besar. Amin. Kemahabesaran Tuhan itu tidak terbatas. Jadi tidak percuma kita berpikir, percuma kita untuk menggambarkan Tuhan, mengukur Tuhan seperti apa besarnya Tuhan, karena kita tak mampu. Ini bayangan gambarannya Salomo aja seperti itu. Dia gambarkan dengan luar biasa bahwa Tuhan itu tidak bisa diukur, langit pun tidak bisa memuat Dia. Ya, saya juga melihat gitu. Tangannya itu loh meletakkan dasar bumi, tangannya itu membentangkan langit. Dahsyat itu Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus juga ketika Dia di dunia menggambarkan Bapaknya itu besar. Amin. Ya, coba dalam Yohanes 10 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Coba lihat, Yesus juga ingin menggambarkan Bapaknya, Bapa yang apa? Lebih besar dari siapapun. Ketika Dia ada di dunia, Dia menggambarkan Bapaknya yang di surga lebih besar dari siapapun. Saudara, kalau saudara bisa menggambarkan Tuhan yang besar, apa gambaran saudara? Bagaimana kita mengungkapkan Tuhan yang maha besar itu? Bagaimana saudara mendeskripsikan itu? Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar. Haleluya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur tadi 96 ayat yang keempat, pemazmur menggambarkan kebesaran Tuhan yang maha besar itu lebih dahsyat dari segala Allah. Jadi Allah-Allah yang ada di dunia ya dahsyat, tapi lebih dahsyat siapa? Tuhan kita. Amin. Ya, Mazmur itu menggambarkan lebih dahsyat dari segala Allah yang ada di dunia. Mazmur 135 ayat yang kelima, pemazmur berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu besar. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Katakan amin. Jadi aku tahu, kata pemazmur, sesungguhnya Tuhan itu maha besar dan melebihi segala Allah. Saudara-saudara, kalau Tuhan itu maha besar, ya, jadi kalau Tuhan itu maha besar, maka saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya? Apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan itu maha besar? Haleluya. Ya, jika Tuhan maha besar, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan itu maha besar, maka yang pertama gini, besarkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Dia maha besar, maka kita juga harus membesarkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kecilkan Tuhan dalam hidupmu.
Karena Tuhan itu maha besar. Amin. Tadi sudah digambarkan beberapa gambaran, kita bisa melihat deskripsi dari Salomo, dari Pemazmur, bahkan dari Yesaya, dan juga dari Tuhan Yesus sendiri ketika dia di bumi. Dia menggambarkan Bapaknya Bapa yang besar. Dan kalau Tuhan itu maha besar, maka saudara dan saya harus juga menggambarkan Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan persoalan kita yang kita besarkan, tapi yang kita besarkan adalah Tuhan kita. Haleluya. Hari-hari ini benar-benar, masihkah orang berbicara Tuhan yang besar itu? Masihkah orang berbicara Tuhan yang maha besar ketika diperhadapkan dalam berbagai persoalan hidup? Salah satunya virus yang tidak berhenti menampak negeri kita, gelombang kedua ini. Sehingga Bapak Presiden harus mengambil tindakan, membuat keputusan PPKM darurat Jawa Bali. Saudara, adakah kita masih membicarakan Tuhan yang besar itu dalam hidup kita? Apa yang kita besarkan dalam hidup ini? Persoalan kita? Masalah kita? Kebutuhan kita? Apa yang kita besarkan dalam hidup ini? Kalau Anda membesarkan Tuhanmu dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan yang besar itu dalam hidupmu. Amin. Ini yang pertama yang kita pelajari, bahwa kita mau membesarkan Tuhan. Bukan persoalanku yang aku besarkan, tapi Tuhan yang ada dalam hidupku. Itu adalah Tuhan yang maha besar, dan dialah yang layak untuk dibesarkan. Amin. Bukan masalah kita, ya. Dan yang kedua, kalau kita baca kembali kepada Mazmur 96 ayat 1-2, saya bacakan. Ayat 1-2, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Apa yang kita lakukan kalau Tuhan kita maha besar? Apa yang Anda perbuat kalau Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar? Yang pertama tadi, besarkan Tuhan dalam hidupmu, bukan persoalan yang kita besarkan. Amin. Persoalan kita kecil kalau dibandingkan dengan Tuhan kita yang setitik air dalam apa? Timba. Seperti debu di dalam yang nempel di neraca. Tidak ada apa-apanya debu itu, tidak bisa, tidak ditimbang darah beratnya udah. Ya. Dan saudara-saudara, yang kedua, jika Tuhan itu maha besar, maka besarkan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian. Haleluya. Tuhan itu senang dengan pujian anak-anaknya. Amin. Ya, besarkan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian. Ayat ini berkata, nyanyikanlah. Nyanyian apa? Nyanyian baru bagi siapa? Bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Amin. Menyanyilah bagi Tuhan. Nyaringkan suaramu bagi Dia. Dan saudara-saudara, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan, ya, yang daripadanya dari hari ke hari. Kabarkan itu. Ini yang kita lakukan. Kalau Tuhan itu maha besar, maka saudara menyanyilah bagi Tuhan. Kalau saudara suka menyanyi, bukan hanya di gereja, di rumah pun menyanyi, luar biasa. Aku sudah memberikan pujian bagi Tuhan. Amin. Ya, di dalam perjalanan kita bisa menyanyi. Ya, mungkin sambil menyetir mobil. Ya, atau kita dengarkan lagu-lagu rohani, kita dengar. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi pujian yang kita berikan kepada Tuhan selalu baru. Amin. Baru terus menyanyi bagi Tuhan, karena Tuhan suka dipuji-puji, dan kitalah umat pemuji ini. Amin. Dan Tuhan menerima pujian kita. Besarkan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian. Ya, suka memuji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga,
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Jika Tuhan Maha Besar dalam hidup kita, maka besarkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dengan apa? Menceritakan. Nah, ini. Dengan menceritakan kemuliaannya. Jika Tuhan Maha Besar, maka ceritakan. Yang kita ceritakan bukan kemuliaan diri kita. Amin. Yang kita ceritakan kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Ceritakanlah kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau bicara tentang kemuliaannya, karya-karyanya, kedahsyatan Dia, kehebatan Dia, saudara tidak akan pernah habis bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Amin. Selalu ada cerita yang bisa kita ceritakan. Siapapun kita jumpai, kita ceritakan. Dan itu pesan Tuhan juga, ceritakan kepada keturunanmu, kepada anak cucumu. Batu ini menjadi batu peringatan katanya. Bikin 12 susun. Ketika kamu menyeberang, mungkin menyeberang apa itu? Yordan, Sungai Yordan. Ceritakan kemuliaan Dia. Bagaimana Dia menolong hidupmu. Ceritakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu menyertaimu. Ceritakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana Dia ada di dalam hidupmu ketika engkau menghadapi persoalan di kehidupan ini. Ceritakan kemuliaannya. Betapa hebat kuasanya, betapa dahsyat Dia. Ceritakan kemuliaannya. Nah, ini baru kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Besar. Kalau sampai saudara dan saya tidak pernah bercerita tentang kemuliaan Tuhan, jangan-jangan saudara tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, jangan-jangan saudara tidak pernah tahu Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu mulia, yang perlu kita ceritakan di antara bangsa-bangsa. Dan ayat ini berkata, perbuatan-perbuatannya yang apa? Ajaib. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Haleluya. Ini Tuhan yang Maha Besar. Perbuatannya ajaib. Nah, kita menceritakan itu. Menceritakan. Jangan sampai saudara tidak punya pengalaman bersama Tuhan, sehingga saudara tidak bisa cerita tentang Tuhan yang ajaib itu. Tuhan yang mulia. Kita tidak bisa bercerita. Kalau saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara bisa cerita kemuliaannya. Saudara bisa cerita perbuatannya yang ajaib, yang di luar dari kemampuan kita, Dia lakukan untuk saudara dan saya. Haleluya. Ceritakan itu. Karena Dia Tuhan yang Maha Besar. Perbuatan Tuhan yang ajaib terlalu banyak Bapak Ibu. Di Alkitab saudara bisa baca. Tapi pertanyaannya, perbuatan Tuhan yang ajaib seberapa banyak kita alami dalam hidup ini? Haleluya. Siapa yang pernah mengalami keajaiban Tuhan? Coba lambaikan tangan yang di rumah, yang di gereja. Haleluya. Ya, kadang kita tertegun, kita terpukau melihat keajaiban Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saudara saya. Dibuat kita seperti terharu banget. Dan kata-kata kita keluar hanya terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Engkau telah melakukan keajaiban. Engkau telah memperlihatkan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi pengalaman kita semua, bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Besar dan kita mengalami kemuliaannya, kita mengalami keajaibannya. Ceritakan kemuliaannya, amin. Bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia sangat baik, teramat baik. Penjagamu Israel tidak pernah terlelah menjagamu. Ini Tuhan kita yang Maha Besar, yang sangat peduli dengan kita, care banget dengan kita. Ya,
Dia bisa menangis melihat Maria menangis. Bisa dia. Dia care. Dan dia care juga dalam hidup saudara dan saya. Dan jangan ragukan, Dia Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Yang terakhir, pada ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan apa? Kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kalau Tuhan itu Tuhan Maha Besar, maka saudara besarkan Tuhan dalam hidup kita dengan sujud menyembah kepadanya dalam kekudusan. Jadi yang pertama, besarkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan persoalan kita yang kita besarkan. Besarkan Tuhan dalam hidup kita melalui apa? Pujian. Lewat pujian, nyanyian, kita berikan pujian. Besarkan Tuhan dalam hidup kita melalui apa? Menceritakan kemuliaannya, menceritakan apa lagi? Perbuatannya yang ajaib. Besarkan Tuhan dalam hidup kita dengan sujud menyembah kepadanya dalam kekudusan. Haleluya. Kita hidup dalam kekudusan, itu kita sedang menunjukkan Tuhan kita yang Maha Besar. Haleluya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita semua perhatikan firman Tuhan. Engkau punya Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Kalau engkau punya Tuhan yang Maha Besar, apa yang kau lakukan terhadap Tuhanmu yang Maha Besar? Ya, ini jadi PR bagi kita semua, supaya dunia melihat, dunia tahu bahwa saudara dan saya itu punya Tuhan yang Maha Besar. Dunia mengerti Tuhannya kita, Tuhan yang Maha Besar, ya, yang tidak bisa digambarkan lagi, tidak bisa lagi dideskripsikan seperti apa Tuhan yang besar itu. Dan otak kita, kemampuan kita tidak sampai untuk mengukur Tuhan yang Maha Besar, ya. Tapi Dia ada dalam hidup saudara, ya, amin. Dia mau tinggal bersama saudara, amin. Dia ingin memberkati hidupmu, dan Dia ingin juga menolong hidupmu ketika kau di dalam persoalan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini, renungan yang singkat yang saya sampaikan untuk kita semua, menjadi berkat bagi kita semua, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Besar. Jangan pernah berhenti memuji Dia. Jangan pernah berhenti menceritakan kemuliaan Dia. Jangan pernah berhenti menceritakan kebaikan Dia. Biarkan Tuhan yang besar itu hidup dalam hidupmu. Besarkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, menyadarkan kami lagi, mengingatkan kami lagi, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan yang dahsyat, hebat, Tuhan yang tidak terbatas, menjangkau setiap pribadi kami. Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan yang selalu menyediakan pertolongan bagi anak-anaknya yang berharap kepadanya. Dan kami berdoa Tuhan pagi hari ini untuk semua jemaat-Mu, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah. Berkat Tuhan menjangkau kami semua, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami, dan berkat itu kekal dalam kehidupan kami. Kami mengalami kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Sterilkan kami terus Tuhan dari segala virus yang ada, dan kami tolak virus ini dalam nama Yesus. Yang kami terima penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu yang kami terima. Turunlah berkat atas semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak saudara, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan-Nya. Terimalah berkat ini dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.